Panduan Ibadah Sekolah Minggu Online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tante percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat
Yesus, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Maka untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon berkat daripada Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari Tuhan menolong mengurapi setiap hati kami untuk benar-benar beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus, sekalipun kami hanya ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan, kami akan tetap memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, tolonglah kehidupan kami untuk kami dapat beribadah di hadapan-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita telah memuji Tuhan. Maka pada saat ini saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesusku, kasih Yesusku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Tante undang semuanya untuk duduk kembali. Nah, saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, membuka hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sama-sama katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Saat
kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berserah diri di hadapan Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hati kami untuk benar-benar dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari Tuhan menolong memberkati setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap firman yang disampaikan bagi kami Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh menanamkannya di dalam hati kami masing-masing, dan bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Waktu ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Puji Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Tema kita pada pagi hari ini, adik-adik, adalah saling mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik pasti sudah menonton videonya kan? Tentang cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, apa yang kita ambil dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan bagaimana mengampuni. Tema kita pada pagi hari ini, adik-adik, adalah saling mengampuni. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan sama kita. Sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita harus mengampuni. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kata mengampuni itu sangat sederhana. Kalau kita renungkan, ya mengampuni. Tapi bagaimana mengampuni yang benar-benar mengampuni 100%? Gak ada mengingat-ingat lagi kesalahan temannya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
saya berikan contoh. Misalnya adik-adik di sekolah punya teman. Temannya itu sangat dekat dengan adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik membutuhkan temannya itu. Mungkin butuh pulpen atau buku dan lain sebagainya. Tapi teman adik-adik itu tidak membantu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan hal seperti begitu adik-adik? Pasti sakit hati. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni. Mengampuni bukannya sekedar mengampuni biasa-biasa, mengampuni dengan segenap hati. Kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus mengampuni kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengampuni bukan 2 kali, 3 kali, dan 10 kali. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita mengampuni 70 kali, 7 kali. Nah, tentunya adik-adik melakukannya itu tidak semudah itu. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus berdoa sama Tuhan Yesus supaya kita terus belajar mengampuni orang ketika punya salah. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, jangan nanti misalnya kakak adik-adik sangat-sangat mengecewakan. Mereka suka cubit, mengadu sama orang tua, pasti dendam ini. Nah, nih kakak ini suka mengadu padahal itu bukan salah saya. Pasti kita dendam, sakit hati sama kakak kita atau adik-adik kita ataupun teman-teman kita. Tapi kita ingat terus bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik mengingatkan kita bahwa harus mengampuni. Ayo, berapa tadi mengampuni? 70 kali 7 kali. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Alkitab harus belajar mengampuni. Nah, kalau nanti misalnya teman-teman ada di sekolah, mungkin udah bisa sekolah tatap muka, jangan nanti misalnya ada teman-teman suka ambil pulpen, ditegur dengan baik-baik. Nah, disakiti misalnya, harus memaafkan, belajar memaafkan, belajar mengampuni, karena kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita. Nah, adik-adik, misalnya setiap hari kita berbuat dosa terus, dalam kata-kata kita menyakiti sesama kita dan lain sebagainya. Mungkin kita dalam hati kita mencuri dan lain sebagainya, tapi Tuhan Yesus terus bersabar mengampuni kita. Nah, mungkin adik-adik pernah menonton atau cerita firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia rela loh Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia dihina, dicambuk dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, kita renungkan adik-adik, kita bisa nangis karena pengorbanan Tuhan Yesus sama kita sebagai orang-orang yang percaya begitu luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dikasih oleh Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Nah, kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita menyatakan melalui karakter kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa belajar mengampuni, belajar memaafkan. Nah, mengampuni bukannya 2 kali seperti yang Tante kasih tahu dari awal. Tuhan Yesus mengajarkan kita 70 kali, 7 kali. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tante percaya bahwa adik-adik sudah mengerti, baik melalui videonya, bahkan melalui cerita Tante sampaikan, melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa kita pasti bisa belajar mengampuni karena Tuhan Yesus sendiri sudah duluan mengampuni kita. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan ini. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Kolose 3 ayat 13 bagian B. Ampunilah seorang akan yang lain. Untuk kelas besar, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Waktunya kuis. Adik-adik, dengarkan ya pertanyaannya dan langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama.
Berapa kali kita harus mengampuni? A. 70 kali. B. 30 kali 40. C. 70 kali 7 kali. Iya benar, bagian C 70 kali 7 kali. Pertanyaan yang kedua. Siapakah nama yang menanyakan atau yang datang kepada Tuhan Yesus yang menanyakan mengenai mengampuni? A. Yohanes. B. Petrus. C. Lukas. Iya, jawabannya benar, bagian B, Petrus. Pertanyaan yang ketiga. Apa tema kita pada pagi hari ini? Ya, bagian A, mengasihi. Bagian B, mengampuni. Bagian C, mengasihi. Ya benar, jawabannya B, mengampuni. Demikianlah kuis pada pagi hari ini, adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangannya, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, bahkan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan untuk terus berserah kepada Tuhan dan terus saling mengampuni. Ya Tuhan, terima kasih, dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur kami boleh bersama-sama ibadah. Bapa yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya. Dan jaga selalu kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!